waktu. Nah, kemudian orang yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Nah, gimana kok Pak Ustadz? Kan itu dalam muamalah ya, jual beli. Apakah sama dengan eh, berhutang? Kalau misalkan dia mampu membayar hutang, kemudian dia mengulur-ulur waktu, antara si kaya dan si miskin itu gimana? Apakah sama dengan hutang? Ya sama aja. Sama ya Pak Sama aja, Ustadz? sama aja. Ini kan urusan muamalah, dia hutang tidak bisa bayar karena memang dalam keadaan sulit. Berbeda dengan kalau dia itu kaya. Kaya tidak mau bayar boleh dilaporkan ke polisi. Itu sih sebenarnya intinya. Kaya tidak mau bayar atau ngulur-ngulur waktu, laporkan ke polisi. Gitu dalam Islam itu. Karena masalah keadilan, ya. Tapi kalau gimana sebaliknya Pak Ustadz? Orang itu miskin, sebenarnya udah mampu membayar, tapi dia mengulur-ngulur waktu. Apakah Ya sama kalau hukumnya? miskin sebenarnya mampu berarti bukan miskin, bisa. Bukan misalkan gini, dia ya ya miskin ya, miskin tapi dia sebenarnya udah bisa nyicil gitu. Tapi Ya, ya udah deh dipakai dulu gitu. Tetap aja ya Pak Ustadz kena ya hukum. kalau dia bisa bayar, bisa nyicil, terus tetap ngulur-ngulur, itu nggak boleh itu. Sama aja itu zalim. Hmm. Zalim. Hmm. Ya, masing-masing orang harus melihat dirinya ya. Punya hutang itu zalim apa tidak. Ya, karena terkadang ada orang yang memang nggak mau nagih-nagih gitu. Sesadarnya. Tapi benar nggak Pak Ustadz kalau misalkan kita yang memberi hutang tapi tidak menagih, kita juga akan berdosa karena tidak mengingatkan? Enggak, Tidak. tidak benar. Oh ya, soalnya saya dapat share-sharannya seperti itu Pak Ustadz. Kalau misalkan yang pemberi hutang tapi tidak menagih, maka pemberi hutang juga berdosa katanya. Enggak. Kan Bagaimana tidak orang mengingatkan. bagaimana orang memberi hutang malah berdosa karena tidak nagih? Justru kebaikan dia tidak nagih. Ya makanya Pak Ustadz, saya Jadi juga secara jadi bingung. logika itu salah itu. Jadi harus dilihat dua. Yang pertama dari sisi orang yang punya piutang. Orang yang punya piutang, dia berhak untuk menagih. Satu ya. Berhak untuk menagih. Karena itu hak dia. Berhak untuk menagih. Yang kedua, orang yang punya piutang berhak juga untuk tidak menagih. Orang yang punya piutang berhak juga untuk menyedekahkan piutangnya kepada orang yang hutang. Ya, yang pertama berhak dia untuk tidak menagih. Mungkin ya, nggak usah ditagih, biarin aja. Ya. Yang kedua, dia kasih tangguh misalnya. Saya mau nagih ya, tapi saya kasih tangguh. Karena memang ini orang dalam keadaan sulit, saya kasih tangguh. Yang ketiga, dia menyedekahkan. Tiga-tiganya bagus. Tapi yang terakhir ini, karena orang ini dalam keadaan susah, kemudian disedekahkan saja, itu balasannya surga. Nah, untuk orang yang kedua, karena memberi tangguh, karena orang ini susah, maka ada dua. Kalau belum jatuh tempo, selama belum jatuh tempo, setiap hari dia memperoleh pahala dari yang dihutangkannya itu, ya pahala sedekah sebesar dari yang dihutangkannya itu setiap hari. Ya, kalau sudah lewat jatuh tempo, belum bisa bayar juga, dia akan memperoleh pahala sedekah 2 kali lipat dari yang dihutangkannya setiap hari. Itu tuh. Nah, yang satu dia biarin aja. Saya nggak mau tagih biar sesadar-sadarnya. Nggak dosa dia. Ya itu kebaikan dia. Ya, itu dari sisi piutang, orang yang punya piutang. Dari sisi orang yang punya hutang, apabila dia mampu dan dia ulur-ulur, maka dia zalim.
Matlul ghaniyyi zulmun, mengulur-ulur waktu pembayaran bagi orang yang kaya itu zalim. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya, zalim itu bahaya. Menzalimi diri sendiri sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Itu ya. Jadi itu dituntut kejujuran. Orang yang miskin, ya boleh dia katakan, dia kasih tahu saya belum bisa bayar. Ya. Begitu ya. Dan penting bagi orang yang punya hutang memahami bahwa apabila dia tidak bayar hutang, maka kewajiban dia akan terbawa sampai mati. Lihat. Nah, sehingga yang ini juga harus difahami oleh orang yang punya piutang, daripada dia bawa hutangnya sampai mati, udah saya bebaskan saja. Begitu kan? Oh, jadi mesti paham itu. Yang keempat, orang yang punya hutang itu mesti ingat hadis yang mengatakan bahwa orang yang punya hutang itu, bahwa barang siapa yang ada niat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan kasih dia mampu bayar hutang. Barang siapa punya hutang, dia berniat untuk tidak membayar hutang itu, maka Allah akan hancurkan ekonomi dia. Lihat tuh, jadi mesti paham itu. Ya. Yang kelima mesti banyak doa. Doa misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa tidak menentu, ya, rasa yang memberatkan, galau, sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari malas, dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat tolol dan bakhil, pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan tekanan orang lain. Baca tuh doa itu. Ya, banyak doa-doa misalnya Allahumma la ilaha illallah baca doa. Baca doa itu, Allah akan kasih kemampuan untuk membayarnya. Dan jangan sampai meninggal dalam keadaan punya hutang. Ya, harus ada rencana untuk bayar hutang. Ya, direncanakan, dijalankan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tidak boleh berhutang, bukan hina orang yang punya hutang, boleh. Ya, karena itu bagian dari kebutuhan. Dan diatur di dalam Islam cara-caranya. Saya kira itu ya, Bu. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Pak Ustaz, ada pertanyaan mengenai materi yang kemarin, tapi didahulukan yang lain. Nanti aja di akhir, Bu. Ya. Di akhir aja, Ustaz. Ya, yang berkaitan dengan